wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Melani Budriania dengan NPM 2213032001. Berdirinya saya di sini akan memoderatori kelompok 10 yang berjudul Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adi Kurnia Saputra, Dewandari, dan Rintan Amelia. Saya persilakan. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mendefinisikan hubungan antara beberapa lembaga pada suatu negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikutnya, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan hal atau hukum administrasi negara dengan hukum negara. Hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara. Dan hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara tersebut, baik tinggi maupun rendahnya. Alat-alat itu menggunakan wewenang sudut ketatanegaraan. Baik, selanjutnya hukum tata negara mempelajari tentang hukum tata negara mempelajari berbagai teori dan praktik dalam penyelenggaraannya yang dikenal di berbagai negara. Hukum tata negara mencakup berbagai isu mengenai relasi lembaga negara dan warganya, serta bagaimana negara ditata, diorganisasikan, dan untuk dikelola dalam mencapai tujuan negara. Hukum yang berlaku di suatu negara dipelajari dan dijadikan objek untuk ilmu negara. Selanjutnya, tujuan hukum tata negara. Yang pertama, mengakrabkan warga negara Indonesia dengan pengetahuan tentang hukum tata negara. Yang kedua, mendorong perkembangan lebih lanjut studi tentang hukum tata negara. Yang ketiga, menyebarluaskan pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Yang keempat, membantu mahasiswa untuk memahami garis besar dan ruang lingkup dan ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara. Selanjutnya adalah asas-asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas Pancasila. Pancasila adalah merupakan sumber hukum negara, karena itu setiap pengadilan sipil adalah persidangan tidak boleh diciptakan dengan nilai Pancasila. Namun jika hal itu terjadi, maka keadilan itu harus ditegakkan. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dari pertama, asas ketuhanan yang maha esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan negara, dan asas keadilan. Selanjutnya adalah asas kedaulatan rakyat. Dalam hukum tata negara, kedaulatan bersifat relatif. Maksudnya bahwa kedaulatan tidak hanya digunakan pada negara-negara yang memiliki kedaulatan penuh keluar dari ke dalam, tapi juga digunakan pada negara-negara yang memiliki hubungan perjanjian, bisa berupa traktat, konfederasi, atau federasi. Asas negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan merupakan syarat kebahagiaan untuk warga negara. Karena itu diperlukan ajaran dasar sila kepada setiap manusia untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Keempat adalah asas pembagian kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan dan pengertian pemisahan kekuasaan itu berbeda. Pemisahan kekuasaan artinya bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah menjadi beberapa bagian, baik dari segi orangnya ataupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan itu tidak bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah asas negara kesatuan.
merupakan salah satu negara yang berbentuk republik. Maka dari itu, setiap hukum tata negara yang tidak didukung harus memperhatikan hal-hal berikut. Sumber hukum tata negara dan sumber hukum administrasi negara. Yang pertama adalah sumber hukum material, merupakan sumber hukum yang ditinjau dari aspek asal atau tempat di mana sumber atau isi suatu hukum diambil. Secara sederhana, hukum material membahas pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isi. Yang kedua adalah sumber hukum formil, merupakan sumber hukum yang ditinjau dari cara terjadinya atau cara terbentuknya. Dengan kata lain, hukum formil adalah hukum yang menentukan bentuk atau sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Dengan begitu, sumber hukum formil ini bisa langsung digunakan. Ya. Baik, masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 pertanyaan untuk penanya. Jadi, nama saya Gita Permatasari dari MPR 2013-03-2019. Saya ingin bertanya, mengapa setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada berlaku dalam bermasyarakat? Memperkenalkan diri, nama saya Sari Sabiti Julianti, MPR 2013-03-2022. Izin bertanya, hukum administrasi negara dipelajari dengan berdasarkan sumber-sumber hukum. Salah satunya sumber hukum formal yang terdiri dari apa saja? 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nafaldi, SPM 2013-2023. Sebut C. Poin Bapak membagi hukum administrasi negara menjadi beberapa bagian. Pembagiannya dikenal luas tetapi tidak diikuti oleh umum. Mengapa demikian? Baik, berikan kami waktu 3 menit untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama yaitu dari kita, mengapa setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat? Akan dijawab oleh Rintan. Karena setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari Sally. Hukum administrasi negara dipelajari dengan berdasarkan sumber-sumber hukum. Salah satunya sumber hukum formal yang terdiri dari apa saja yang akan dijawab oleh Luna. Baik, sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, pelaksanaan administrasi negara, jurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum. Dengan itu akan diketahui segala macam bentuk tingkah pemerintah sarana administrasi negara yang berkenaan dengan kepegawaian dan keuangan negara. Apakah bisa dipenuhi? Baik, untuk pertanyaan terakhir yang bertanya Rizky, yaitu Van Vollenhoven membagi administrasi negara menjadi beberapa bagian. Pembagiannya dikenal luas tetapi tidak diikuti oleh umum. Mengapa demikian? Yang akan dijawab oleh Andi. Izin menjawab, karena hal ini disebabkan dalam teori resikonya tidak ada pembatasan secara tegas antara kebijakan negara dan hukum administrasi negara. Dalam Statute van Nederland ditemukan bahwa hukum administrasi negara memiliki sifat dan bentuk landasan segala hukum negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari jabatan yang berwenang menjalankannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk kesimpulan saya persilakan untuk rekan yang paling belakang untuk menyimpulkan. Itu pertama diri, nama saya Nadia Maharani, NPR 2210303215 yang memberikan saya. Administrasi negara dalam hukum mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Dan hukum tata negara ialah ketentuan-ketentuan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.